Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan dari Sutu Maula akan mempresentasikan tugas mata kuliah fikih jinayah yang berjudul percobaan melakukan jarimah. Bagian pertama, pengertian percobaan. Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku. Percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukum had atau kisos, melainkan dengan hukum ta'zir, di mana ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa negara atau hakim untuk menetapkan hukuman-hukuman jarimah tersebut, baik yang dilarang langsung oleh syara atau yang dilarang oleh penguasa negara tersebut. Serahkan pula pada mereka agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hukum Islam, kejahatan didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan atau perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah jinayati untuk kejahatan. Jinayat adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seorang. Kata ini berbentuk infinitif yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti seorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain. Kata jinayat sering digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Teori tentang jarimah atau percobaan tidak kita dapati di kalangan fuqaha. Bahkan istilah percobaan dengan pengertian teknis yuridis tidak dikenal oleh mereka. Apa yang dibicarakan oleh mereka ialah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang belum selesai. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak membicarakan isi teori tentang percobaan, sebagaimana yang akan terlihat nanti. Tidak adanya perhatian secara khusus terhadap jarimah disebabkan karena dua hal. Pertama, percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukum had atau kisos, melainkan dengan hukuman ta'zir. Bagaimanapun juga kasus jarimah itu, para fuqaha lebih banyak memberikan perhatiannya kepada jarimah-jarimah, hudud dan kisos, karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami percobaan. Berikutnya, dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syarat atau hukuman jarimah ta'zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan. Sebab hukuman ta'zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan farad. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap maksiat oleh syariat dijatuhi hukuman ta'zir selama tidak dikenakan hukuman had atau kifarad.